Ya, Mbak Vivi, tadi ada Iya. pertanyaan dari Nur Laila ya, di Bogor ya. Husni Laili, ini namanya unik, jadi saya agak bacanya agak. Silakan Husni Laili, Yusran. Terima kasih Bang Imus, Mbak Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih Dokter Karissa. Mungkin saya sering chat di Dokter Karissa di IG. Soalnya setiap kali posting tuh bagi saya very touching gitu. Kalau Dokter Karissa posting sesuatu tuh kayak nyentil saya gitu. Kamu tuh kemana aja ngajinya gitu kan. Dokter Karissa tuh step by step tuh kayaknya setiap hari improvement terus gitu ya. Jadi bagi saya tuh kayak memecut saya terus gitu. Ayo jangan lalai gitu. Jadi Bu Husni Laili ini di Radio IMSA baru pertama kali ini juga dengar. Baru ini saya lihat di share-nya Dokter Karissa di IG, alhamdulillah gitu bisa. Saya bersyukur banget. Kan Dokter Karissa selalu info kalau misalnya beliau ada di mana gitu ya. Nah terus itu baru kemarin kalau nggak salah Dokter Ica baru posting ya. Semalam malah karena saya juga nggak selalu update, maksudnya nggak anytime saya buka-buka gitu, tapi alhamdulillah tuh Dokter Karissa tuh udah lama juga ya kayaknya nggak itu ya Dok ya. Biasanya setiap hari kan selalu ada posting ya tentang hikmah, tentang hadis atau apa gitu. Nah, ini udah berapa hari nih saya bilang, alhamdulillah nih ada tentang ini gitu. Dan saya pun nggak aware kalau ini tuh dari organisasi Muslim di Amerika. Pokoknya saya tuh cuma lihat sekilas, oh Dokter Ica ada di sini gitu. Jadi alhamdulillah nih malah jadi tahu gitu. Alhamdulillah. Iya silakan dengan pertanyaan nih Bu Husni. Pertanyaan saya udah ngikutin Dokter Ica tuh pertama kali waktu muncul di YouTube-nya Ngaji Cerdas ya Dok pertama ya. Iya. Nah terus seterusnya tuh saya selalu ngikutin karena bagi saya walaupun Dokter Ica udah sering ngomong di mana-mana di platform YouTube itu, tapi bagi saya setiap saat itu juga tetap memberikan inspirasi dan motivasi bagi saya gitu. Walaupun udah ceritanya diulang atau apa, tapi bagi saya tetap selalu ada yang baru. Nah, bagaimana Dokter Ica memaintain gitu dari awal menjadi mu'alaf, kemudian ke tempatnya Umi Irene, untuk continue belajarnya itu di mana dan apakah memang pokoknya saya seminggu ini hadis hari Senin, Selasa tafsir atau bagaimana gitu Dokter Ica itu dalam belajar Islam. Betul ya. Karena kan juga ASN juga dari jam 8 sampai jam 4 gitu ya. Kemudian di rumah juga praktek, kemudian ngasuh anak 3 juga, itu Masya Allah luar biasa, itu tough banget gitu. Ya mohon sharingnya Dokter Ica. Terima kasih. Baik. Terima kasih ya Bu Husni Laili ya. Terima kasih Bang sudah bergabung dengan kita. Ya silakan. Ya benar juga ya, ini waktunya panjang sekali, gimana tuh maintenance? Ya, zaman Fadil Robi ya, saya yakin gitu ya, sebenarnya saya malah merasanya Bu Husni itu ngomongnya tuh sebenarnya saya belepotan gitu, tapi kalau sampai mengena di ke orang-orang gitu, ya berarti itu udah kehendak Allah ya, berarti memang Allah sayang gitu sama. Mungkin kan ada yang membaca juga tapi nggak tersentuh juga ada gitu kan, jadi itu benar-benar itu semata-mata dari Allah sih sebenarnya gitu. Nah kalau soal membagi waktu itu memang ya kalau kita nggak di planning itu memang akan waktu tuh ngalir gitu aja, dan makin akhir zaman ini kan waktu terasa makin cepat ya, itu kayaknya baru pagi udah malam lagi, pagi udah malam lagi gitu. Nah jadi kalau kita bisa sedemikian memplanningkan urusan dunia kita, maka urusan akhirat kita juga kalau bisa malah lebih baik lagi bikin planningnya gitu. Jadi kalau saya memang nggak usah muluk-muluk ya, misalnya sehari misalnya harus 1 juz gitu. Kalau bisa alhamdulillah gitu ya. Misalnya setelah sholat fardu 1 halaman aja Al-Quran gitu juga, itu nggak apa-apa kok. Yang penting itu kita lakukan secara kontinu gitu. Kemudian
kalau baca hadis, misalnya waktu-waktu lengang kan kadang pada isya ya, atau tadi setelah anak-anak tidur, biasanya saya masih nidurin dulu, tapi setelah nidurin saya masih lanjut lagi, habis itu baca dulu lagi sebentar lagi gitu. Nah, itu benar-benar memang di planning, karena kadang kalau kita nggak planning, loss aja gitu. Waktu berlalu begitu aja, kemudian kita lupa tuh, kayak di rak buku saya misalnya, alhamdulillah banyak yang ngasih wakaf buku dan sebagainya gitu. Itu ada urutannya tuh, saya habis ini mau baca ini, habis ini mau baca ini, habis ini mau baca ini gitu. Jadi apa ya, semuanya di planning sih, dikasih plot waktunya gitu. Nggak dibuat hari ini mau baca apa, hari ini mau baca apa, tapi memang ada misalnya tadi habis sholat fardu 2 halaman, habis nanti yang lengang kita bisa 1 juz gitu misalnya kayak gitu. Kemudian tadi kalau di mana di Umi Iren, alhamdulillah juga sampai hari ini masih ada program santri jarak jauh ya, maksudnya online gitu, masih dibimbing ustazah-ustazah, itu juga insya Allah saya ikutin gitu, walaupun nanti kalau misal bentrok gitu dengan kegiatan lain, alhamdulillah materinya kan tetap disampaikan gitu, tetap saya ikutin juga gitu. Mungkin kayak gitu ya Kak. Mungkin kalau boleh tips, sekarang banyak dijual planner ya, Muslim planner seperti itu, tapi memang kadang ada yang nggak sesuai dengan kita, mungkin dari situ masih bisa dimodif-modif lagi gitu. Kalau saya juga saya modif lagi sih, cuma untuk melihat, oh ya ini ada daily trackingnya, hari ini saya sudah bersedekah belum, hari ini saya sudah zikir pagi petang belum, hari ini saya sudah beramal kebaikan lainnya, itu nggak hanya kepada manusia ya, kepada makhluk hidup lain, binatang ya, ngasih makan kucing, ikan, gitu juga, itu kan termasuk amal kebaikan ya, itu ada daily trackingnya juga gitu. Nah, apa namanya, itu mungkin untuk membentuk habit dulu gitu. Insya Allah nanti sepanjang berjalannya waktu, akhirnya habit itu udah kebentuk gitu. Malah kalau nggak ngaji, kalau nggak baca buku, gitu kayak malah ada yang kurang, ada yang hilang kayak gitu gitu sih. Nah, kalau kita disibukkan dengan kebaikan gitu ya, insya Allah kita akan dijauhkan dari kebatilan, kemaksiatan gitu. Kalau kita disibukkan dengan cari ilmu, insya Allah dijauhkan dari kebodohan. Itu sih prinsip saya. Udah nggak apa-apa, sibuk aja, mepet aja kan kayak hari ini ya. Ini habis ini. Selama masih bisa, itu alhamdulillah saya yang paling nggak ngerasain capek, badan capek tuh nggak saya rasain aja gitu. Kadang saya ya itu tadi, selama Allah kasih kekuatan, kesehatan gitu, kalau dikasih sibuk sama Allah, alhamdulillah. Kalau selama sibuknya masih sibuk kebaikan ya, itu alhamdulillah masih dikasih kesibukan gitu kan. Kalau kita nggak tahu ya hari ini mau ngapain ya, gitu kan. Aduh sayang banget gitu waktunya gitu. Itu sih, mudah-mudahan menjawab ya Bu Nevi. Husni Laili masih keserimpet juga. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi ya, Bu Husni Leli. Tadi juga ada yang bertanya tentang istiqomah, kayaknya hampir sama aja ya, Dr. Ica ya. Jadi memang benar-benar harus di planning. Kalau kita rapi dalam urusan dunia, urusan akhirat pun kita harus rapi gitu. Seperti yang tertata rapi, kapan harus baca Quran, kapan harus alma surat, segala macam gitu ya. Tadi juga Dokter Karissa bilang kapan udah bersedekah atau belum gitu, Masya Allah. Jadi memang harus benar-benar rapi. Insya Allah kita dimudahkan ya untuk urusan dunia dan akhirat. Seperti walaupun tadi ya Dokter Karissa tuh sibuk banget gitu ya. Ini juga ngomong-ngomong soal sibuk, bentar lagi udah harus ada mengisi acara lagi ya, Dokter. Iya, gimana Mas? Di lokasi juga aman. Iya. Baik. Terima kasih nih. Terima kasih juga Bu Husni Laili Yusran yang dari Bogor sudah bergabung dengan kita malam ini ya. Ternyata follower Dokter Karissa nih ya, sampai ikut juga di sini. Ini tanpa terasa nih kita sudah mau di penghujung acara. Kalau mau diikutin sampai pagi nih kita di Amerika nih Mbak Vivi. Ya. Kita sudah jam 9:42, sudah lewat dari durasi yang kita jadwalkan dengan Dokter Karissa. Mungkin Mbak Vivi ada pertanyaan terakhir yang mau disampaikan atau silakan. Mungkin
pesan-pesan dari Dokter Karissa saja buat kita semua yang berada di Amerika khususnya ya, yang berada di lingkungan yang non-Muslim gitu. Bagaimana kita harus tetap istiqomah gitu dalam menjalankan ajaran Islam. Ya, silakan dokter. Iya, makasih. Ya, mungkin bukan pesan sih sebenarnya, saya justru salut gitu ketika saudara-saudara di sini gitu masih bertahan dan istiqomah dalam iman Islamnya gitu, benar-benar itu rahmat dari Allah ya. Saya mungkin berawal dari kita harus bangga gitu, bangga jadi seorang muslim gitu yang pertama. Mungkin kalau sebagai minoritas mungkin kita aduh gitu kan, mungkin kita nggak gimana ya rasanya, mungkin saya membayangkan gitu ya, membayangkan mungkin gimana ya, apalagi mungkin teman-teman di Amerika, apalagi pasca kejadian kemarin ya yang 9/11 gitu kan, mungkin aduh kayaknya kalau ngaku kita muslim tuh gimana, mungkin saya nggak tahu sih apa perasaan seperti itu, tapi kalau bisa jangan, tapi berawal dari rasa bangga, bersyukur gitu ya, bahwa Allah kasih kita jadi orang-orang pilihan yang mendapat hidayah dari Allah, dan itu nggak murahan ya, itu mahal banget mahal banget gitu. Dan mudah-mudahan memang hidayah itu semata-mata milik Allah, tapi semoga dengan hadirnya kita di sana gitu bisa tadi berakhlak Al-Quran. Mungkin orang-orang yang nggak bisa baca Al-Quran di sana, mungkin nggak mau baca Al-Quran di sana, tapi kita bisa menjadi sebabnya orang mendapat hidayah itu, insya Allah. Itu doa saya buat teman-teman di sana. Mungkin nggak bisa berpesan karena malah sudah lebih hebat yang di sana, masih bisa istiqomah gitu dalam iman Islamnya gitu ya. Itu doa saya, semoga teman-teman lah yang menjadi sebab orang-orang banyak yang berbondong-bondong juga masuk ke agama Allah, kembali ke fitrah sebagai seorang muslim. Amin, amin ya Rabb.